ada banyak pertanyaan seputar pertengahan di Sya'ban ini. Sampai terakhir kami dapati kemarin di Jakarta tentang pertanyaan tersebut. Bagaimana tentang keterangan-keterangan hadis yang menyebar seputar keutamaan atau amalan-amalan di pertengahan Sya'ban, khususnya baik di malam Sya'bannya ataupun di siangnya. Penting kami sampaikan, setidaknya hadis-hadis seputar pertengahan Sya'ban kita bisa dapati ada satu yang kualitasnya sahih, ada satu yang kualitasnya dhaif, dan selebihnya umumnya palsu. Selebihnya umumnya palsu. Saya ambil contoh yang palsu misalnya. Anda bisa temukan ini di kitab Ibnu Majah. Kalau punya kitabnya Sunan Ibnu Majah jilid pertama halaman 421, atau di Sunan Al-Baihaqi Syu'abul Iman jilid ketiga halaman 387, atau kalau Anda memiliki kitab Silsilah Al-Ahadits Ad-Dha'ifah karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Anda bisa temukan di nomor hadis 2132. Baik, riwayat ini disampaikan oleh seorang bernama Ibnu Abi Sarba. Beliau mengatakan menerima dari Ibrahim bin Muhammad, beliau menerima dari Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far, disampaikan dan disandarkan pada sahabat Ali bin Abi Thalib. Alhamdulillah. Hadisnya barangkali sangat populer, pernah Anda dengar. Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, jika telah tiba malam pertengahan bulan Sya'ban atau malam atau di hari pertengahan Sya'ban, faqumu lailaha, maka hidupkan malamnya dengan banyak menunaikan salat, wasumu naharaha, dan siangnya lakukan dengan puasa. Faman min mustaghfirin, maka siapapun yang bermohon ampunan kepada Allah, maka Allah akan mengampuni orang yang memohon ampunan itu. Pernah dengar hadis ini? Itu statusnya palsu ya. Hadisnya palsu. Hadisnya palsu. Cacat palsunya ada pada seorang bernama Ibnu Abi Sarbah, orang pertamanya. Ini dinilai oleh para ulama hadis sebagai orang yang sering memalsukan hadis. Adapun yang dhaif Anda bisa temukan di Asnal Matalib jilid pertama halaman 84. Itu disandarkan pada Aisyah radhiyallahu anha, bahwa satu kali beliau kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam pertengahan Sya'ban. Faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu bagian Rasulullah menginap di rumah beliau. Ya, diduga beliau sedang ada di tempat istri yang lain. Dicari oleh Aisyah, ternyata sedang ditemukan di Baqi'. Ya, beliau sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar sekiranya Allah berkenan mengampuni para muslim yang telah wafat di pemakaman Baqi'. Ya, maka Rasulullah menyampaikan, katakanlah Aisyah, hari ini Allah mengamati kepada manusia dan mengampuni orang-orang memohonkan ampunan. Ini statusnya dhaif, tapi juga disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Yang sahih itu riwayat Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari. Anda bisa temukan di Silsilah Al-Hadits As-Sahihah, alhamdulillah, karangan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, nomor hadis 1144. Ini yang sahih. Yang kalimatnya juga singkat, ya, bahwa Nabi SAW menyampaikan Allah Subhanahu wa taala mengamati, bahasanya mengamati, ya, kepada hambanya, ya, di malam pertengahan Sya'ban, ya, di malam pertengahan Sya'ban, dan mengampuni yang memohon ampunan sekalipun sebanyak bulu domba di sekuk kalem. Itu yang sahih. Ya. Ini sebetulnya semakna dengan hadis-hadis qudsi yang disampaikan orang pertamanya 31 orang sahabat senior. Dan itu biasa, keutamaan-keutamaan malam. Misal, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah kemudian yang menghamparkan rahmatnya ke langit dunia kepada hambanya setiap sepertiga malam. Itu tiap hari itu, ya, sepertiga malam, ya. Maka Allah kemudian berfirman, faqala ya ibadi, hambaku, siapa yang memohon kepadaku aku akan berikan, siapa yang meminta aku akan kabulkan. Faman istaghfara liya, dan siapa mohon ampunan faghafartu lahu, aku ampuni dia. Itu tiap hari. Tiap hari. Jadi kalau Anda enggak minta itu rugi. Dan hadisnya qudsi. Ya. Dan khusus untuk malam Sya'ban, hadisnya berbeda seperti tadi kami sampaikan dari Abu Musa Al-Ash'ari, itu dimulai di malamnya. Kalau tiap hari di penghujung malam. Nah, jadi ini yang sahih. Dan amalannya Nabi tidak menyebut spesifik. Karena itu sahabat itu banyak beramal saja. Ya, ada yang kemudian salatnya qiyamul lail, yang tahajud, ya. Ada yang banyak beristighfar, macam-macam. Dan tidak ada amalan spesifik.
Jadi kalau misalnya ada amalan-amalan spesifik menunjukkan di malam itu, ya itu sesungguhnya hadis-hadis yang disepakati oleh para ulama itu hadis palsu. Misal hadis yang mengatakan bahwa bangun di malam Sya'ban, tunaikan solat sekian rakaat, dibacakan dengan qul huwallah di awalnya dan sebagainya. Itu saking palsunya hadis itu, di kitab hadis palsu aja nggak ada. Ya, saking palsunya itu nggak ada. Ya. Itu dimunculkan kemudian. Dan disandarkan pada tabi'in bernama Khalid bin Ma'dan yang hidup di Damaskus pada saat itu. Beliau tidak melakukan itu. Beliau hanya menunaikan salat-salat sunnah malam gitu ya. Qiyamul lail, tahajud itu yang ditunaikan. Cuman orang salah menduga gitu ya. Jadi kalau Anda ingin hidupkan malamnya dengan ibadah-ibadah sunnah silakan saja, boleh. Qiyamul lail, tahajud, baca Quran, istighfar itu standar, biasa. Dan ada keutamaan di situ. Kalau siangnya ingin puasa, boleh. Puasa ayyamul bid. Masya Allah sekarang kan merangkai itu. Kamis tanggal 12 kan kemarin, Jumatnya 13, Sabtu 14, sekarang 15. Antum masih boleh puasa. Ya, sekali khair. Baik, jadi sah-sah saja kalau siangnya ingin puasa, tapi jangan disandarkan pada keterangan-keterangan hadis yang bermasalah, ya. Termasuk ada yang fenomenal itu ya. Jadi zaman dulu nggak ada, sekarang ada tuh. Ya bahwa pada saat pertengahan Sya'ban buku amalan manusia ditutup, ya. Pernah dengar itu? Baik, kalau ditutup artinya amalan kita nggak dicatat karena ditutup. Di antum bebas saja lakukan apa aja tuh karena nggak dicatat tuh, ya. Mau pinjam handphone teman, mau ngambil sandal di Baitur Rahim karena nggak dicatat tuh, ya. Karena tutup ternyata nggak dicatat. Dan mustahil buku catatan amal seorang hamba ditutup kecuali dia telah wafat. Ya telah wafat. Dia ditutup tuh setelah wafat. Kalau dia masih hidup dia pasti terbuka, gitu ya. Dan semua akan ditulis dan ditampakkan di akhirat nanti. Dalilnya sahih. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat satu kebaikan akan ditampakkan sekecil apapun. Ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang ada hanyalah pena yang diangkat, yang tidak dituliskan. Itu pun bukan di pertengahan Sya'ban atau bahkan di Ramadan, bukan. Hanya dikhususkan pada 3 golongan tertentu. Rafi'al qalam an thalathin, kan? Atau an thalathah. Diangkat pena tidak dituliskan hisabnya dari 3 golongan. Anis sabiyyi hatta yahtalima, dari anak kecil sampai dia balik. Jadi kalau anak kecil tidak sholat, dia nggak dihisab oleh Allah sebelum dia balik. Itu diangkat penanya, tapi bukunya masih terbuka, catatannya ada. Ya. Tayyib. Kemudian siapa lagi? Wa anil majnuni hatta yufiqa. Ya, anil majnuni hatta yufiqa. Dari orang yang terganggu ya, kesadarannya, baik sampai dia sadar kembali. Yang disebut tidak waras dan sebagainya gitu ya. Baik. Nah itu tidak dihisab, tidak dihitung. Jadi kalau dia naik misalnya ngambil mangga Anda, dia lempar, kemudian dia ambil mangganya, Anda nggak usah marah, karena Allah pun nggak hisab. Ya, Allah tidak hisab, jelas ya? Karena dia melakukan amalan berdasarkan bukan karena kesadarannya. Dan yang terakhir, anin naimi hatta yastaiqidha. Ya, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau misalnya ada di antara antum, ya tertidur, kemudian subuh lewat sampai jam 10 itu belum dihisab tuh. Nah, saat bangunnya di situ dia tempat sholatnya. Ya, tapi bukunya tetap terbuka, nggak ditutup ya. Kalau ditutup artinya sudah meninggal dunia, sudah selesai. Baik. Dan tidak ada kerjaan malaikat nutupin buku, dibuka lagi ya. Tolong tanyakan kapan ditutupnya, kapan dibukanya tuh. Oke. Jadi itu diantara amalan-amalan yang barangkali penting untuk disampaikan. Jadi tidak sepenuhnya keliru juga beramal di pertengahan Sya'ban, tapi juga tidak sewajarnya jika kita melakukan amalan yang tidak pernah ada dalilnya, ya sekaligus juga tidak ada ketentuan dan contohnya, itu barangkali yang coba kita hindari. Kalau beramalnya silahkan karena tuntunan umumnya ada, hadisnya dan sebagainya. Tapi amalan-amalan sunnah yang memang pernah diajarkan dan dicontohkan untuk dilakukan. Saya kira jelas ya.